Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini minggu terakhir tanggal 31 Mei 2020 kita akan bersama-sama beribadah pada Tuhan. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing mengumpulkan keluarganya supaya kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sesudah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama-sama. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, maka kami boleh bertemu kembali di tempat ini. Dan kami boleh berdoa bersama-sama. Kami akan masuk dalam ibadah pada hari ini. Kami akan memuji-muji nama Tuhan. Dan kami berdoa kiranya pujian penyembahan kami menjadi korban ucapan syukur yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sesudah kami memuji nama-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan Roh Kudus mengurapi umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Roh Kudus juga mengurapi hamba-Mu supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh mempertumbuhkan iman kami dan firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi berkat buat kami semua. Dan setelah itu kami akan berdoa bersama-sama. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan bekerja untuk memulihkan kami dan Tuhan memberkati ibadah kami pada hari ini. Kami memulai ibadah ini dan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan
adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sembah, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami naikkan syukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Kami bersyukur pada Yesus. Kami berterima kasih pada Roh Kudus yang memimpin kami hari ini. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Di rumah masing-masing kita menyembah Tuhan dan kita memuliakan Tuhan. Kami tinggikan dan kami sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak disembah dan Engkau layak ditinggikan. Engkau layak dimuliakan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mengatakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari sekali lagi katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dia layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena Tuhan sudah memberkati kami lewat pujian penyembahan kami. Dan biarlah pujian penyembahan kami menjadi korban dupa yang menyenangkan hatimu. Sekarang tiba waktunya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi, urapi hambamu dengan rohmu yang kudus. Urapi umatmu yang ada di rumah masing-masing. Dan urapi kami semua yang ada di gereja ini. Supaya firman Tuhan
boleh menjadi berkat untuk kami semua. Kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan judul Jangan Melupakan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat yang ke-13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita membaca suatu kebenaran firman Tuhan yang sangat menarik buat kita semua. Di mana di dalam firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-13 mengatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa setiap manusia di dalam dunia ini pasti mempunyai rencana. Dan saya tahu bahwa mungkin Bapak Ibu sekalian, bahkan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kita telah mempunyai rencana di dalam kehidupan kita sekalian di dalam tahun ini. Ada rencana yang kita buat dalam jangka pendek dan juga ada rencana yang kita buat dalam jangka yang panjang. Nah, oleh sebab itu tidak ada seorang pun di antara kita yang menjalankan hidup kita setiap hari tanpa ada tujuan dan tanpa rencana. Semua orang pasti punya rencana. Anak-anak pasti punya rencana tentang studinya, masa depannya, ya dan sebagainya. Para orang tua mempunyai rencana mengenai bisnisnya, mengenai pekerjaannya, mengenai keluarganya dan sebagainya. Setiap kita pasti punya rencana. Hamba-hamba Tuhan telah mempunyai program dan mempunyai rencana di dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua rencana itu baik. Dan setiap orang yang punya rencana pasti dia ingin untuk bisa mencapai rencananya dengan sukses dan berhasil. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, poin yang pertama yang saya catat di sini adalah rencana itu baik. Tetapi setiap rencana yang kita buat di dalam kehidupan kita sekalian, di dalam poin yang kedua adalah kita harus mengikut sertakan Tuhan di dalam rencana kita. Bagaimana caranya kita mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap rencana kita atau apa yang direncanakan oleh Bapak Ibu sekalian saat ini? Yaitu di dalam setiap rencana apapun yang kita programkan di dalam kehidupan kita atau kita rencanakan di dalam tahun ini, kita harus membawanya kepada Tuhan di dalam doa. Karena kita percaya bahwa ketika kita membawa rencana kita di dalam doa, maka itu sebagai pertanda bahwa kita ingin mengikut sertakan Tuhan di dalam rencana kita itu. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengikut sertakan Tuhan di dalam semua program kita, kemudian rencana kita,
maka saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan campur tangan ya di dalam kehidupan kita sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu jangan ada seorang pun yang punya rencana kemudian tidak berdoa dan membawa rencananya kepada Tuhan. Karena bisa saja apa yang kita programkan, yang kita rencanakan itu baik. Ya, tetapi kemungkinan besar kalau Tuhan tidak ikut campur tangan di dalamnya, maka rencana itu bisa gagal, saudara-saudara. Tapi saya selalu yakin bahwa Tuhan ya, akan selalu campur tangan di dalam setiap rencana kita. Kalau kita berdoa ya, dan membawa setiap rencana kita di dalam tangan Tuhan, saudara-saudara. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan berbicara kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita mencapai tujuan kita, bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai rencana kita dan cita-cita yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sekalian. Bagaimana supaya kita dapat mengeksekusinya, bagaimana supaya kita dapat menyelesaikannya. Nah, oleh sebab itu, poin yang ketiga di sini, ketika kita berdoa pada Tuhan, maka Roh Kudus pasti akan berbicara pada kita. Kemudian Roh Kudus pasti Dia ingin untuk menuntun kita supaya kita bisa mengeksekusi rencana kita dan program-program yang kita sudah rencanakan di dalam kehidupan kita sekalian. Maka poin yang ketiga di sini adalah mari kita menuruti kehendak Tuhan. Ada rencana yang dikehendaki oleh Tuhan, tetapi ada yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau rencana itu dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tetapi kalau rencana itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka Tuhan itu akan menutup jalan bagi kita, atau Tuhan menutup pintu itu bagi kita sekalian. Sebab itu betapa pentingnya kita harus menuruti kehendak Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan pikiran kita sendiri, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita sendiri. Justru kita harus berdoa dan menyerahkan itu pada Tuhan, dan kita mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara pada kita dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita harus menuruti kehendak Tuhan. Dan saya percaya kalau kita menuruti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan selalu menuntun kita pada jalan yang benar. Kalau kita menuruti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan selalu menuntun kita pada jalan yang baik. Kalau kita menuruti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan selalu menuntun kita kepada keberhasilan, ya, dan bukan kepada kebangkrutan, saudara-saudaraku. Sebab itu betapa pentingnya, saudara-saudara, kita perlu menuruti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Meskipun saudara-saudara, kita memiliki pendidikan yang tinggi dan kita memiliki pengetahuan, dan kita yakin dengan diri kita bisa mencapai tujuan kita. Tetapi saudara-saudara, kalau Tuhan tidak campur tangan dalam kehidupan kita, maka saya percaya bahwa kita pasti gagal. Kalau kita tidak menuruti kehendak Tuhan, maka saya percaya justru kita tidak akan beruntung. Tetapi justru kita akan mengalami kerugian di dalam kehidupan kita sekalian. Oleh sebab itu turutilah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, maka Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan menolong kita. Nah, yang keempat adalah kalau Tuhan menolong kita dan kita sudah berhasil, saudara-saudara, maka poin yang keempat ini tidak boleh kita lupakan di dalam kehidupan kita sekalian. Sebab di dalam firman Tuhan berkata di sini, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15 ini, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan menghendakinya, maka kita akan berbuat ini dan itu, dan Tuhan akan membuat kita berhasil. Dan sesudah kita berhasil, Bapak Ibu sekalian, maka yang Tuhan minta di sini adalah kita tidak boleh sombong di dalam poin yang keempat ini. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan demikian, saudara-saudara, ayat yang ke-16. Tetapi sekarang
kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Tuhan tidak mau kalau kita sudah sukses. Tuhan tidak mau kalau kita sudah berhasil dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kalau kita sudah mencapai program dan rencana kita. Kita menjadi orang yang sombong. Kemudian kita berkata bahwa semua yang aku capai ini oleh karena kepintaranku. Semua yang aku capai ini oleh karena kepandaianku. Oleh karena aku mampu mengerjakannya, maka aku bisa. Ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini kita ada, itu oleh karena pertolongan Tuhan. Hari ini kita dapat mengerjakan ini dan itu. Dan akhirnya kita bisa berhasil, kita bisa mencapai ini dan itu. Kita boleh sukses mungkin di dalam usaha kita, dalam bisnis, dalam pekerjaan kita. Kita sukses di dalam studi kita. Kita berhasil mencapai cita-cita kita. Kita tidak boleh sombong dan kita berkata ini oleh karena kepintaran dan kekuatanku. Sekali lagi, Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang sombong. Justru Tuhan sangat senang dengan orang yang rendah hati. Maka semua keberhasilan yang kita peroleh itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus datang kepada Tuhan dan kita merendahkan diri, lalu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus kembali berdoa, kemudian bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena pimpinan-Mu, oleh karena campur tangan-Mu. Maka sekarang aku bisa berhasil dan bisa mencapai cita-citaku. Aku bisa menyelesaikan semua program ini dengan baik oleh karena Tuhan yang menolong aku. Dan ketika kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh berdoa, kemudian kita bersyukur atas keberhasilan yang Tuhan berikan buat kita sekalian, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kita sekalian, saudara-saudara. Apa tujuan Tuhan memberikan keberhasilan dalam hidup kita, saudara? Yaitu supaya kita ini juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Maka itu firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Maka poin yang kelima yang perlu saya sampaikan di sini adalah, mari kita semua belajar untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada Tuhan dengan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita sekalian. Dengan menyembah Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Tetapi kita juga harus berbuat baik kepada sesama kita yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang mengalami kesusahan pada saat-saat ini. Saudara-saudaraku sekalian, pada hari-hari ini kita semua menyadari bahwa kita sedang berada di dalam satu situasi yang kurang baik. Di mana pada saat-saat ini ada banyak orang yang dirumahkan. Ada pegawai yang dirumahkan oleh karena perusahaannya tidak bisa dijalankan lagi. Ada banyak orang yang tidak bisa bekerja dan tidak bisa menghasilkan uang. Ada banyak orang yang sedang mengalami kesulitan untuk bisa membeli makanan dan minuman. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa poin yang kelima, yaitu untuk berbuat baik kepada orang lain. Ini bisa diresponi oleh seluruh jemaat GBI Bukit Sion di tempat ini. Soal itu ketika 3 bulan yang lalu saya memberikan himbauan kepada jemaat Tuhan. Ya, supaya mengumpulkan bahan makanan untuk dibagikan kepada jemaat-jemaat yang kurang mampu. Maka semua jemaat GBI Bukit Sion di tempat ini dengan antusias, dengan rela hati, dengan tulus ikhlas. Ingin berbuat baik kepada orang lain, ingin membantu sesama, ingin meringankan beban daripada sesama anak-anak Tuhan. Maka kita semua bersama-sama mengumpulkan beras, mengumpulkan supermi, dan bahkan ada yang menyumbangkan uang, yang memberikan bantuan berbentuk uang, supaya membeli makanan untuk membantu saudara-saudara yang kurang mampu. Oleh sebab itu selama kurang lebih 3 bulan ini, kita setiap bulan memberikan bantuan berupa bahan makanan kepada jemaat Tuhan yang kurang mampu. Sehingga dengan demikian maka mereka bisa diringankan bebannya, Bapak Ibu sekalian.
Selain daripada itu, maka sepanjang bulan ini kita juga membagi nasi kotak. Kita membagikannya bukan hanya kepada anak-anak Tuhan, tetapi kepada tukang becak, ya, kepada bakul-bakul sayur, kepada orang-orang di pasar di mana mereka juga sedang mengalami kesulitan dalam penjualannya karena jualan mereka tidak laku. Dan puji Tuhan, mereka sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena gereja ikut mengambil bagian dan memberi perhatian bagi mereka, memberikan bantuan kepada mereka sehingga dengan demikian mereka bisa memperoleh makanan dan minuman. Oleh sebab itu melalui mimbar ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua jemaat Tuhan di tempat ini yang oleh kasih karunia Tuhan saudara telah mempersembahkan uangnya dan bahkan mempersembahkan bahan-bahan makanan ini. Dan sampai hari ini kita masih punya banyak stok makanan yang ada di kantor. Untuk itu kepada semua jemaat Tuhan yang mungkin saat ini oleh karena saudara tidak bekerja dan saudara kesulitan untuk mendapatkan makanan, mari saya undang bisa menghubungi ya di gereja untuk mengambil bahan makanan di sini. Supaya dengan demikian maka saudara bisa terpenuhi kebutuhan makan minum untuk keluarganya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yaitu temanya adalah, yaitu jangan melupakan Tuhan. Saat-saat seperti inilah saudara-saudara, kita tidak boleh melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita diajarkan bahwa kita harus punya rencana di dalam kehidupan kita. Tetapi dalam setiap rencana-rencana kita, poin yang kedua kita diingatkan, kita mengikut sertakan Tuhan. Karena kalau kita mengikut sertakan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membuat kita berhasil. Dan yang ketiga adalah, mari turutilah kehendak Tuhan. Meskipun saudara sudah pandai bekerja, meskipun saudara pintar, meskipun saudara bisa melakukan ini dan itu, tetapi turutilah kehendak Tuhan. Kalau Roh Kudus menuntun saudara untuk saudara mengerjakan ini dan itu, maka kerjakanlah sesuai dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Dan saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, kalau saudara sudah berhasil, maka tidak boleh sombong. Saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Termasuk saya harus bersyukur kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang membuat kita berhasil dalam kehidupan kita sekalian. Dan kalau kita sudah berhasil, maka poin yang kelima kita tidak boleh lupa. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, poin yang kelima kita tidak boleh lupa. Kita harus berbuat baik kepada orang lain. Kita harus bisa membantu, meringankan orang lain. Supaya dengan demikian mereka akan terbantu. Dan dengan demikian mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Mereka akan percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena melalui tangan-tangan kita, kita bisa mengulurkannya dan membantu mereka. Sehingga mereka boleh sadar bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Tuhan itu peduli. Dan Tuhan itu memberkati kehidupan mereka sekalian. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan mari pada hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dan saya ajak Bapak Ibu sekalian bersama dengan semua keluarga yang ada di rumah masing-masing. Kita akan berdoa. Apa yang saudara rencanakan pada saat ini, bawalah di dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Ketika kita bersatu hati dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka firman Tuhan berkata, dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16b mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi itu marilah kita mau berdoa, kita menyerahkan hidup kita dan semua rencana kita pada Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan membuat kita berhasil dalam hidup kita sekalian. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal
Mari semua jemaat Tuhan kita memuji Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari sembah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau penolong yang setia bagi kami. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Haleluya. Mari semua umat Tuhan di rumah kita menyembah Tuhan. Mari semua kita mengangkat tangan dan memuji-muji Dia. Puji namanya, muliakan namanya, tinggikan Dia. Tuhan Yesus yang layak disembah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita semua bersama-sama mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan
setiap rencana-rencana kami di dalam tangan-Mu. Karena kami percaya kalau kami menyerahkan semua rencana kami di dalam tangan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membuat kami dapat mencapai setiap rencana dan cita-cita kami dalam kehidupan kami sekalian. Pada saat ini kami juga minta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kami dan menuntun kami. Sehingga setiap rencana kami, kalau rencana itu menurut kehendak Tuhan, maka biarlah rencana itu bisa tercapai. Tetapi apabila rencana itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menuntun kami dan Tuhan sendiri yang akan membawa kami kepada rencana yang benar, rencana yang baik, rencana yang menurut kehendak Tuhan. Agar dengan demikian maka rencana-rencana kami dan cita-cita kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan, tolong kami semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah, supaya kalau ketika kami berhasil, maka kami tidak boleh sombong, tetapi kami mau merendahkan diri dan kami mau bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang membuat kami berhasil dan mencapai rencana kami, mencapai target kami, mencapai program kami dalam kehidupan kami sekalian. Bahwa semua yang kami capai dalam kehidupan kami bukan oleh karena kepintaran dan kepandaian kami, tetapi semuanya itu oleh karena pertolongan Tuhan. Untuk itu ajarkanlah pada kami, untuk kami selalu bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Engkau berikan kepada kami sekalian. Bahwa kalau kami sudah sukses, kami sudah berhasil dan mencapai rencana kami, maka Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup kami supaya kami bisa berbuat baik kepada orang lain. Dan untuk itu Tuhan, hamba-Mu menyerahkan semua jemaat Tuhan di dalam tangan Tuhan yang sudah bergandengan tangan dan dengan tulus ikhlas, dengan rela hati telah memberikan bantuan selama musim kesulitan ini Tuhan. Kami dapat meringankan beban daripada saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesusahan karena tidak punya uang untuk membeli makanan dan minuman. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua jemaat Tuhan GBI Bukit Sion yang telah mengambil bagian dan bisa menolong saudara-saudaranya yang menderita, yang mengalami kekurangan. Tuhan membalaskannya berlipat-lipat kali ganda. Dan kami berdoa Tuhan, menyerahkan umat-Mu dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang pada saat ini sedang mengalami kesulitan. Tuhan tolong mereka, membukakan jalan bagi mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sedang sakit. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa dan menyerahkan negara kami Indonesia yang sedang berjuang untuk menghadapi virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati para medis, Tuhan memberkati pemerintah, Tuhan juga memberkati masyarakat daripada Indonesia ini supaya masyarakat menuruti protokoler yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya dengan demikian maka virus corona ini bisa dapat dihentikan. Tetapi Tuhan, semua usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu semua tidak akan tercapai kalau Tuhan tidak campur tangan di dalamnya. Untuk itu kami berdoa, kiranya Tuhan turun tangan dan Tuhan campur tangan atas semua usaha dan semua upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kami. Supaya dengan demikian maka virus corona ini dapat diatasi dan masyarakat Indonesia boleh dapat beraktivitas dengan normal kembali. Tuhan, kalau Engkau menemukan bangsa ini dan manusia yang ada di dalamnya hidup di dalam dosa, tidak menyembah pada Tuhan, tidak memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, hamba-Mu mewakili bangsa Indonesia. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan. Ampuni bangsa kami, ampuni pemerintahan kami, ampuni kami hamba-hamba Tuhan. Ampuni kami gereja Tuhan. Supaya dengan demikian maka biarlah kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kami diampuni dosanya. Dan negara kami dipulihkan, gereja kami dipulihkan, hidup kami dipulihkan. Dan kami bisa hidup normal kembali. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pertolongan-Mu dan untuk kasih setia-Mu sampai dengan hari ini. Hari ini kami ada bukan oleh karena kekuatan kami, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini dan kiranya
Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian di rumah masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan bahan makanan, sekali lagi saya undang untuk datang ke gereja, ya, mengambil bahan makanan yang sudah disiapkan di gereja oleh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan sekali lagi saya menghimbau kepada semua jemaat, apabila Bapak Ibu sekalian ingin memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja Bukit Sion di tempat ini, maka Bapak Ibu dapat mentransfer lewat rekening BCA gereja kita, yaitu atas nama Bapak Hermawan AS dan Bapak Henry pribadi, yaitu di BCA Probolinggo. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.